Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada rangkaian maraton webinar and charity Startup Borneo bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan. Nah, hari ini hari ke-6 ya, atau ke-7? Ketujuh, Bang. Hari ke-7 dari rangkaian webinar ini, dan ini adalah pemateri terakhir dari sesi yang pertama. Jadi nanti kita ada sesi yang kedua, kita akan datangkan pemateri-pemateri yang lebih hebat lagi. Bukan lebih hebat sih, artinya berbagai bidang gitu kan, berbagai bidang. Jadi, nah hari ini jagoannya UMKM dan pengusaha pemuda nih. Karena dulu Arif dulu pernah ini ya, jadi ketua Forum Kewirausahaan Pemuda. Sekarang udah jadi Dewan Pembina. Berapa Om? Sebentar ya. Sambil nukar nasi goreng. Siap, Bang. Oke, mungkin saya indikan sedikit ya, artinya untuk kawan-kawan yang baru berhadir, sebenarnya kawan-kawan udah lama berhadir nih ya, saya yang malah baru berhadir nih. Nah ini hari ini pemateri kita yaitu Arif Rahman, sekarang seorang founder ya dari grup Banjar Bakula Entrepreneur dan juga tokoh kewirausahaan pemuda nih. Dan sering sekali sebenarnya kolaborasi dengan saya, baik waktu saya sebagai ini ya di Shopee, ketua kampus Shopee, maupun di berbagai acara lain, baik acara kepemudaan, acara bisnis juga. Nah hari ini Arif akan membawakan materi yang keren sekali nih teman-teman. Dan ini memang skillnya Arif lah. Siap. Tentang mengaktifasi branding untuk UMKM. Karena banyak yang bilang UMKM nggak perlu branding. Nah, ini kita buktikan sebenarnya UMKM itu seperti apa sih? Kenapa sih harus pakai branding gitu kan? Oke, segera kita mulai aja ya. Silahkan, Arif. Baik, Bang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Ya, perkenalkan kekawanan ngaran ulun Arif Rahman. Mungkin banyak aktif di beberapa organisasi. Mungkin salah satunya Forum Kewirausahaan Pemuda, TDA Banjarmasin, Tangan di Atas, Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, GEKRAP, Gerakan Ekonomi Kreatif, Forum Pemuda Peduli Lingkungan, setelah itu HIPOR, Himpunan Pemuda Pelopor, BKN, Gerakan Kewirausahaan Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya. Salah satunya juga Banjar Bakula Entrepreneur. Nah, tahun 2016 kemarin, saya mengikuti lomba seleksi pemuda pelopor tingkat Kota Banjarmasin, alhamdulillah juara 2. Setelah itu 2017 ikut lagi di seleksi pemuda pelopor. Saat itu juara pertama di tingkat Kota Banjarmasin bidang inovasi teknologi. Setelah itu lanjut lagi di tingkat provinsi seleksi pemuda pelopor. Alhamdulillah juara 1 lagi di tingkat provinsi Kalimantan Selatan, mewakili Kalimantan Selatan ke nasional. Tapi sayang tidak menang di nasional. Nah, kontak person saya 0878 10 94 6421, alamatnya di Jalan AMD Raya, Komplek Geraha Sulpana, nomor 94 RT 21. Kita langsung lanjut aja mungkin untuk mempersingkat waktu karena udah jam 9 lewat ya, hampir jam 9. Langsung ke materi saja. How to start your brand. Bagaimana sih cara memulai untuk membangun suatu brand produk atau jasa kalian? Mungkin
ini perumpamaan saja, perumpamaan. Jadi teman-teman, ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Dia itu lelaki itu tertarik kepada seorang perempuan itu. Jadi lelaki itu supaya perempuan itu tahu bahwa dia itu sangat mencintai seorang wanita itu, dia itu akan menonjolkan apa kelebihannya. Ya, habis itu maka untuk biar wanita itu tertarik dengan dia, dia akan meningkatkan kelebihannya dan mengurangi kekurangannya, mungkin menutup segala kekurangannya. Nah, itu cara dia menonjolkan kelebihannya itu mungkin dia akan menjual dirinya seperti marketing, seperti orang-orang marketing. Nah, setelah itu advertising ini iklan. Orang-orang iklan akan selalu mengulang-ulang bahwa dia itu mencintai seorang wanita itu sampai beberapa kali hingga akan bisa mendapatkan hati seorang wanita itu. Nah, kalau graphic design, orang-orang desain itu dia tidak perlu mengatakan atau menunjukkan apapun, dia cukup menggambarkan dengan suatu simbol atau gambar apa aja yang mengungkapkan bahwa dia itu jatuh cinta kepada seorang wanita itu. Nah, kalau public relaxation itu tuh dia tuh minta bantuan seseorang untuk mengungkapkan rasanya itu kepada seorang wanita itu. Jadi dia itu butuh perantara gitu. Butuh perantara. Nah, itu branding. Setelah ini branding. Kalau branding ini tanpa harus lelaki itu mengatakan bahwa dia itu mencintai wanita itu, tanpa dia harus menggambarkan simbol bahwa dia itu mencintai wanita itu, tanpa dia butuh perantara, wanita itu akan paham bahwa lelaki itu sangat mencintai dia. Nah, mungkin seperti itu sedikit apa sih itu branding. Nah, untuk branding itu kita harus tahu dengan ada 3 langkah ya: positioning, differentiation, sama branding. Apa sih positioning itu? Nah, kalau positioning itu teman-teman mainnya di kolam mana? Mau main di kolam mana? Teman-teman mau main di kolam mana? Itu positioning. Tunggu sebentar. Misalnya seperti Gojek, Grab, Amang Jack, Utuh Jack, Mbak Jack. Nah, mereka itu kan bermain di kolam transportasi online. Atau seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu mainnya di kolam marketplace. Nah, kalaunya differentiation ini, apa perbedaan kita dengan kolam yang sejenis? Hal-hal apa yang membedakan Gojek, Grab, Amang Jack, Mbak Jack, walaupun mereka sama-sama bermain di kolam transportasi online, apa yang membedakan mereka walaupun mereka tetap di kolam yang sama, bermain di kolam yang sama? Mungkin misalnya berbeda di fitur kah, atau harga kah, atau pelayanan kah, atau yang lainnya. Begitu juga dengan jenis-jenis kolam yang lainnya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain itu, semuanya pasti punya ciri khas atau uniknya sendiri. Bisa mau punya beda sendiri. Nah, kalau branding itu apa yang membuat kolam kita lebih wow? Hal apa yang membuat produk atau jasa kita lebih dari produk atau jasa yang sama? Apa yang membuat pelanggan itu harus mengambil produk kita atau jasa kita? Walaupun kita mengambil kolam yang sejenis, hal apa yang membuat konsumen harus memilih produk atau jasa kita? Entah itu misalnya pelayanan kita lebih baik daripada
produk yang sejenis, atau fiturnya lebih oke, atau harganya lebih terjangkau, rasanya lebih enak misalnya. Seperti misalnya banyak, mungkin teman-teman pada tahu ya, semuanya dengan apa ya, pisang keju Haji Kadap. Nah, mungkin pisang keju Haji Kadap itu kenapa jadi usahanya itu berkembang pesat, banyak cabangnya dan lain-lainnya. Mungkin apa yang membedakan, mungkin entah itu apa ya, kejunya kah yang lebih banyak atau pisangnya kah yang lebih bagus dari produk-produk lain. Nah, itu yang membuat branding mereka itu lebih naik atau wow, yang lebih wow. Nah, ini positioning yang sudah saya jelaskan tadi. Differentiation, branding. Nah, branding itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah personal branding. Admin, Bang Adam boleh dibuka nggak Bang? Itu speakernya peserta. Bisa dibuka nggak ya Bang? Halo Bang Adam. Bisa dibuka nggak Bang? Speakernya Ya, Bang. sudah bisa. Sudah dibuka ya? Ya. Nah, teman-teman tahu dengan foto yang tampil ini? Ada yang tahu? Mantanku. Ya Allah. Sebut namanya Bang. Menggunakan laptop 17. Ada yang tahu dengan foto ini? Yang terlintas di dalam pikiran Pianto siapa dan apa? Boleh minta jawabannya teman-teman? Maksudnya apa? Nyanyi aja lah. Penyanyi. Siapa namanya Bang? Dibuka semua. Halo? Teman-teman ada yang tahu dengan foto ini? Foto siapa namanya? Iya. Halo, teman-teman ini jarang nonton TV, jadi pertanyaannya Siapa namanya Bang? ini Raisa ya. Ya, benar sekali Raisa. Raisa ini terkenal dengan dia berprofesi apa Bang? Halo? Dia terkenal dengan berprofesi apa? Artis, penyanyi, dan selebgram mungkin. Artis, penyanyi, dan selebgram. Dia lebih banyak mungkin Raisa ini terkenal dengan penyanyi yang cantik. Dia itu mempersonal brandingkan dia dengan seorang penyanyi yang cantik. Padahal sebenarnya di balik dari personal brandingnya itu, dia sebenarnya adalah pengusaha juga. Pengusaha di bidang kuliner, dia punya coffee shop, habis itu dia punya fashion juga, punya fashion yang nama brandnya itu ada Yay. Yay itu adalah singkatan dari Yaya. Yaya itu nama panggilan Raisa di masa kecil. Dia juga punya dapur rekaman. Jadi Raisa ini mempersonal brandingkan dia adalah seorang penyanyi. Di balik seorang penyanyi itu sebenarnya dia punya seorang pengusaha juga, punya usaha juga, beberapa usaha, yaitu pengusaha kuliner, pengusaha fashion, pengusaha dapur rekaman juga. Nah, foto kedua lanjut. Ada yang kenal dengan orang ini? Ini lagi Aduh. Siapa? Ini contohnya jengkelin. Jengkelin ya. Ada yang tahu namanya, nama aslinya siapa? Nah, Nama aslinya siapa ya? Aduh, ingat lagi. ayo siapa? Ini siapa nih, Jelly kah? Ya, Jelly Kak. Atau siapa kenal dengan ini? Kenapa? Kenal dengan ini? Ya Jengkelin ya? taunya itu kan jengkelin tuh, nama aslinya Nikta Gina. Ya, benar sekali, Nikta Gina. Ya. Jelly taunya Nikta Gina ini adalah seorang apa? Artis. Artis, Saja. artis Dokter. komedian. Oke, dokter rasanya ya juga. Ya. Nah, itu benar. Benar sekali, dia adalah seorang dokter juga.
Nikta Gina ini mempersonal brandingkan dia adalah seorang artis komedian. Walaupun iya, iya. dia cantik, dia tetap mempersonal brandingkan dia dengan muka jeleknya. Biar apa? Biar orang-orang itu tertawa, biar orang Ya, itu melihat lucu. lucu, biar lucu. Jadi dia make up dia dengan jelek. Berarti dia mempersonal brandingkan dia dengan muka jeleknya. Berbeda dengan Raisa. Raisa tadi dia mempersonal brandingkan dia dengan cantik. Iya, Kalau cantik, Nikta Gina itu penyanyi. jelek ya. Hmm. Nah, selain komedian juga, Nikta Gina ini adalah seorang dokter. Jadi dia memilih personal brandingnya itu seorang komedian. Lanjut ya, mungkin di gambar ketiga. Ada yang kenal dengan ini? Halo? Ya, halo. Radit. Raditya Dika. Raditya Dika. Terus Teman-teman tahu dia mempersonal brandingkan dia Dika. dengan pulang mendalam. apa profesinya? Profesinya apa teman-teman? Komika ya. Aduh, komedi. Komika, YouTuber, Penulis. penulis, Penulis ya. sutradara. Ya, Saudara, ya dia mempersonal brandingkan dia adalah seorang komika. Sebenarnya dia adalah seorang penulis, sutradara, artis, komedian, dan pengusaha juga. Lanjut ke foto selanjutnya ya. Ada yang kenal? Wah. Daniel Mananta. Benar sekali, Daniel Mananta. Profesinya? PJ. Pengusaha. Ya, benar sekali. Daniel Mananta ini mempersonal brandingkan dia adalah seorang PJ, seorang presenter. Padahal dia adalah seorang pengusaha juga. Lihat kan bajunya itu siapa? Damn, I love Indonesia. I love Manado. Itu adalah produknya. Ya, Produk ini apa benar? Ada yang kenal dengan ini? Ustadz siapa ya? Ayo, ada yang kenal dengan ini? Ustadz Yusuf Mansur. Oh ya. Benar sekali. Ya. Yusuf Mansur. Profesi beliau berarti Ustadz ya. Ya, berarti beliau juga ya, apa ya? brandingkan beliau dengan seorang Ustadz. Sedekah. Beliau adalah pengusaha juga. Ada yang tahu dengan usaha beliau? MLM. Benar sekali, Paytrend. Ya, gambar terakhir ya, gambar terakhir. Ada yang kenal dengan ini? Tidak. Materi narsum. Siapa di gambar ini? Bukalapak. Setelah melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? FKP. Insya Allah, Forum Keras Pemuda ya. Kalau saya sudah pensiun. Lanjut ya, berarti teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, kita masuk ke produk, ke branding jenis yang kedua. Namanya itu adalah product branding. Apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat motor ini? Setelah melihat motor Honda, apa yang ada di pikiran kalian? Agnes Monica. Agnes Monica. Lanjut. Kita ke produk. Berkualitas. Kan orang-orang berhari itu misalnya ada kendaraan walaupun mereknya tuh Yamaha kah, Suzuki kah, tetapi orang bahari itu menyambat Honda aja. Kita Honda aja ke Siring situ aja. Nah, itu kan terlekat sekali itu nama Honda itu. Kenapa jadi seperti itu? Kenapa merek Honda itu terlekat sekali dengan produk sepeda motor? Apa yang ada di pikiran Anda tentang motor Honda? Ayo. Irit. Yap, benar sekali Ketua Irit. Habis itu ada lagi. Purna jual tinggi. Purna tinggi. Habis itu ada lagi. Lanjut ya. Yap,
apa yang dipikirkan teman-teman kalau dengar Honda? Oke, sebenarnya Honda lahir dengan brand esensi listrik. Sepakat? Bisa dipahami ya? Ya, Rit. Brand itu apa? Merek sajakah? Logo sajakah? Atau nama produk sajakah? Paham? Sampai dengan di sini brand itu apa? Brand itu adalah janji yang dapat dirasakan dari produk atau atau layanan kita. Jadi janji apa yang teman-teman lekatkan dari produk dan jasa kalian? Seperti Harley Davidson itu dia menjanjikan ke konsumen dia adalah merasa bebas. Merokok Marlboro itu dia menjanjikan ke perokok itu adalah merasa maco. Mandi pakai Dettol itu merasa bebas kuman. Pakai BlackBerry itu up to date ini yang iklan mungkin. Nah, jika kita menggunakan brand-brand di atas, maka seakan-akan kita merasakan janji yang mereka tawarkan. Marlboro dengan menawarkan maconya sebagai janji. Honda dengan iritnya. Jadi, kesimpulan pertama yang perlu kita ambil adalah brand sama dengan janji. Lalu, apa janji brand produk atau jasa kita ke konsumen? Kalian jawab sendiri. Ayo, Rumah Pisang, janjinya apa ke konsumen? Halo? Halo? Ya, ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, atribut brand itu adalah ada dua. Atribut yang tidak berwujud namun dapat dirasakan. Atribut yang terlihat seperti nama, logo, warna, jenis huruf. Nah, itu yang terlihat. Nah, itu termasuk brand juga, tapi yang terlihat, brand yang terlihat. Tapi yang lebih kalah pentingnya itu adalah brand yang tidak berwujud namun dapat dirasakan, yaitu adalah brand esensi. Brand esensi itu adalah sama dengan janji tadi ya, intisari dari produk kita. Nah, ini contohnya Air Asia. Namanya kan Air Asia, logonya ada merah, terus hitam putih, Air Asia. Esensinya dia menjanjikan ke konsumen dia itu adalah terbang murah. Nah, branding yang benar itu dimulai dengan menentukan apa brand esensi dari produk kita. Jadi bukan sekedar bikin logo bagus, karena logo hanya sebagian dari proses branding ya teman-teman. Nah, bagaimana menentukan brand esensinya? Yang pertama, petakan kekuatan dan kelemahan produk kalian. Saya anggap semua teman-teman pasti paham dengan keunggulan dengan produk masing-masing. Yang kedua itu adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah riset target market. Entah itu dari geografisnya, wilayah mana yang akan disasar. Misalnya kayak Facebook Ad itu kan bisa dipilih wilayah apa yang hendak disasar. Misalnya kita ke Kalimantan Timur aja promosinya, kita ke Kalimantan Barat aja promosinya, kita ke Kalsel aja atau ke Banjarmasin aja. Nah, itu wilayah mana yang akan disasar. Setelah itu demografisnya, jenis kelamin, umur mana yang hendak disasar, jenis kelaminnya lakian kah binian kah. Semakin runcit target market kita itu semakin bagus, semakin kecil semakin bagus. Jadi jenis kelaminnya laki-laki, umurnya misalnya 10 antara 20 tahun, status kelasnya ekonomi, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah mungkin yang agak sulit sedikit adalah riset psikografisnya. Riset sederhana untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan seseorang. Dan kita bisa menjawab masalah dari yang seseorang inginkan itu. Dan ada juga yang jual ketakutan. Ingat, ada yang jualan ketakutan. Misalnya saat musim corona ini kan masker dan sanitizer-nya lakunya keras banget. Nah, mungkin agak susah riset psikologisnya. Jadi kita harus bisa membaca target market kita. Psikologis target market kita harus bisa membacanya. Semakin kita tahu apa masalah yang dialami saat ini, maka peluang itu akan semakin besar untuk menjawab suatu masalah itu dengan produk kita, dengan kelebihan produk kita.
Teman-teman bantu jawab lagi dong. Kenapa mandi pakai sabun? Halo? Halo? Jimat. Kenapa, Mas? Kenapa mandi pakai sabun? Supaya apa mandi pakai sabun? Bersih. Supaya apa? Supaya harum. Supaya harum. Lagi. Supaya wangi. Supaya Apa bungas. lagi? Kalau kada berpusat, Supaya bersih. Ampunnya bebinian supaya cantik. Supaya terlihat kulitnya terawat. Supaya lebih putih. Harum. Supaya harum. Supaya kayak Afgan. Supaya kayak Afgan, bujur juga. Sponsor Jan. Yap. Sini nah, harus kau di situ. Duduknya bang. Nah, ya benar sekali. Mungkin dari jawaban Ini teman nyaman, kada tahalang tebujur. dari hasil wawancara sederhana tadi, Sudah, kita dapat kita bisa paham apa yang dibutuhkan dan di seluruh perusahaan sabun mulai memetakan brand esensi mereka, janji mereka ke konsumen. Misalnya, Harmoni masuk ke memenuhi kebutuhan bersih dan wangi. Habis itu bebas kuman diisi oleh Dettol, bersaing dengan Lifebuoy. Cantik diisi oleh Dove sebagai puncak mandinya seorang wanita. Sementara ada riset juga yang menentukan bahwa wanita mandi ingin putih. Nah, di sini ada Shinjui masuk untuk menjawab suatu permasalahan itu. Nah, riset psikologis akan memudahkan perusahaan, brandnya mau ditaruh di mana. Mau menjanjikan apa sesuai dengan hasil riset tadi. Tentunya sebelum menentukan janji, brand esensi itu perlu melihat apakah fitur atau keunggulan produk kita bisa sesuai dengan janji kita. Nah, ini contoh tadi. Brand esensinya berarti unik, berbeda. Ini yang jelas, powerful, semakin singkat, semakin bagus. Janjinya itu ya, brand esensi. Janji kita ke konsumen itu harus keunikannya harus kita tonjolkan. Misalnya Volvo aman, Dettol perlindungan terhadap kuman, Air Asia tadi terbang murah. Kalau Zip itu mobil untuk adventure, IM3 murah. Nah, brand esensi adalah janji atau diferensiasi hal yang membedakan brand yang satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya jika teman-teman sudah menentukan janji yang cocok untuk brand kalian, barulah kita masuk ke langkah kedua, yaitu melakukan brand positioning. Brand positioning itu adalah deklarasi janji, deklarasi target market, dan diferensiasi yang kuat. Misal, brand positioningnya Dove, sabun mandi untuk target marketnya tuh wanita kelas menengah ke atas. Nah, kalau diferensiasinya adalah mengandung moisturizer yang mencerahkan kulit. Membuat semua wanita tampil esensinya cantik. Berarti Dove ini menjanjikan ke konsumen itu adalah biar terlihat cantik, wanita itu terlihat cantik. Dengan target marketnya itu wanita kelas menengah ke atas. Berarti target marketnya itu kelas menengah ke atas. Lanjut. Nah, ada yang bertanya barangkali brand positioning itu detailnya kayak apa sih? Jadi ini adalah semacam deklarasi jelas apa dan untuk siapa brand kita. Biar brand kita nggak lari-lari ke kanan ke kiri. Nah, dibutuhkanlah positioning. Gampangnya bikin aja statement misalnya kayak daftar di atas. Pertanyaannya, bagaimana dengan klinik kesehatan yang mengklaim mengobati segala macam penyakit? Apakah teman-teman percaya? Mari kita lihat seberapa banyak cabangnya. Apakah bisa sampai luar negeri? Sejak awal klaim ini tidak jelas positioningnya. Penyakit macam apa? Apa keunggulannya? Kok bisa semua penyakit? Semua kelas bisa berobat di sini. Semakin kabur positioningnya, semakin tidak stand out brandnya. Nah,
jika saya simpulkan, untuk melakukan branding yang kuat dimulai dari yang pertama, menentukan brand esensi. Yang kedua, membuat brand positioning yang jelas. Yang ketiga itulah eksekusi. Iklan, misalnya eksekusinya dengan iklan misalnya, atau dengan event, atau program kreatif yang menunjang produk kita itu terlihat ke konsumen khalayak banyak. Nah, UKM nggak butuh brand. UKM nggak butuh brand. UKM nggak butuh brand, kecuali yang mau sustain. Jadi teman-teman yang mungkin awalnya tidak brand tidak penting suatu brand itu, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Awal-awal UMKM itu memang di awal itu dia jualan aja dulu. Sampai laku, setelah mungkin cash flow-nya itu sudah normal, maka diputuskanlah untuk memikirkan brand. Biar apa? Biar usaha dia tetap bertahan sampai sampai selama-lamanya lah. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu, Bang, materi dari Ulun. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan Ulun kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bang Adam. Oke, mantap sekali ya tadi Interaktifnya dari Arif nih. Oke, kawan-kawan, mungkin ada yang mau bertanya. Biasanya Om Rosehan nih bertanya. Enggak ada. Kalau nggak ada, Oke, mungkin sambil mungkin kawan-kawan masih mengetik pertanyaannya, mungkin aku dulu nih, Rip, yang bertanya, Rip. siap, Bang. Oke, menurut Arif nih, ini Nggih. tentang brand kan. Nggih. Jadi untuk UMKM sendiri, mereka itu kan banyak nih yang apa namanya, memulai bisnisnya itu biasanya karena bisa melakukan apa, bikin sesuatu atau apa terus dibikin coba jual. Nggih. Nah, kira-kira pada tahapan apa nih UMKM itu apa namanya, mulai harusnya mereka memikirkan brand, apakah dari awalnya kah atau setelah mungkin mencapai pada titik tertentu kah? Mungkin seperti itu, Rip, pertanyaannya. Nggih, langsung Ulun jawab, Bang lah. Oke. Mungkin lebih amannya itu di saat tahap cash flow mereka itu sudah aman, Bang. Jadi dia udah tidak memikirkan lagi dengan apa ya, perputaran uangnya. Jadi cash flow-nya itu sudah aman, mungkin produknya kalau setelah cash flow-nya aman, berarti kan dia harus meningkatkan nilai value dari produk dia. Nah, untuk meningkatkan nilai produk value itu, dia harus punya brand yang lebih kuat. Itu mungkin jawabannya, Bang. Oke, bagaimana kawan-kawan? Sudah mulai boleh bertanya ini? Sultan Bang. Oke, silakan. Bang Sultan. Ya, mohon maaf videonya sengaja kada ditayangkan lagi makan. Siap. Mau nanya, ukuran atau indikator brand kita itu sudah sukses untuk dikenal masyarakat itu indikatornya kayak apa lah? Entah apakah ada statistiknya atau mungkin itu kayak tangkapan secara kualitatif aja, Bang. Misalnya ada orang yang diletuk tentang brand kita, atau misalnya seperti apa, Bang, indikator kita itu sudah berhasil membuat brand, atau mungkin misalnya kayak apa sih, slogan atau logo kita udah mulai dikenal, atau kayak apa itu, Bang, indikatornya? Terima kasih. Ya, indikatornya mungkin konsumen kita itu lebih lebih mengenal sudah dengan produk kita. Mungkin udah melekat di kepala dia itu bahwa seperti Honda itu, Mas. Honda itu kan melekat bahwa Honda itu adalah irit. Nah, seperti itu pokoknya produk kita itu janjinya itu sudah tersampaikan oleh ke konsumen. Janji dari produk kita itu manfaatnya itu sudah tersampaikan ke konsumen.
Jadi brand itu sudah melekat di otak gitu Mas, di otak konsumen kita. Mungkin seperti itu. Dipahami, mungkin bisa dipahami ya Mas Sultan? Cara Gimana? kita mengetahui, maksudnya indikatornya Bang, entah ada misalnya kayak apa sih mengetahui indikatornya brand kita itu sudah melekat di otak orang itu kira-kira kayak apa Bang? Kita tanya aja dengan produk kita kan punya brandnya tuh, misalnya kayak apa ya lah, misalnya kayak Honda lagi kan lah. Oh, okay. Halo? Ya, ya. Mungkin kayak Honda itu mungkin dia kan setelah kita bertanya dengan orang Honda itu manfaatnya apa sih? Pasti orang itu langsung jawab irit. Nah, berarti kan secara kada langsung yang konsumen itu tahu sudah. Oh, langsung ya paham. Langsung to the point kayak itu Bang lah, langsung ada sesuatu yang sudah nancep di otaknya bahwasanya kalau Honda irit misalnya. Ya, dengan riset market tadi Mas. Riset. Oh ya, riset market ya. Ya. Master of mind, Mas. Oh iya. Sudah ya. Terima kasih Bang. Jawab. Siap. Oke, nih penanya selanjutnya nih. Siap, Bang. Dari Rizky Cipta. Siap. Izin Ketua. nanya Bang. Menurut Pian, apakah brand masih penting bagi konsumen di saat wabah COVID-19 ini? Iyalah. Itu sudah dijawab tuh. Brand iyalah pasti penting. Kayak misalnya nih aku contohkan aja dulu lah. Masker. Masker apa yang dicari? Dicari orang. Merek Sensi kan. Nah, Sensi itu adalah brand suatu produk. Aku hendak yang masker Sensi aja. Masker produk lain kada aja. Yang dicari kan sekarang yang langka-langka itu adalah masker Sensi. Jadi brand Sensi itu sangat melekat di saat wabah COVID-19 ini. Bisa dipahami mungkin Ketua? Gimana Om Rizky? Siap. Bisa terima. Dipahami ya Ketua? Iya, siap. Ya. Ada Ada yang lain? bertanya, Bang? Mungkin sambil nambahin nih pertanyaannya dari Ketua FKP tadi. Siap. Belum Om, menambahkan mungkin diskusi kita. Siap, Bang. Jadi sepengetahuan ulun kalau tadi ada pertanyaan bagaimana mengukur indikator untuk itu, kemudian yang Pian jelaskan tadi itu lebih kepada brand awareness sebenarnya, bagaimana orang tahu dengan produk kita, misalnya tadi Pian jelaskan tentang Honda, mungkin sama kayak kita di Aqua aja, dijulungi sekalinya prop, itu kan brand awareness, saking kuatnya brand itu melekat di otak orang gitu kan. Benar sekali. Nah, jadi mungkin kalau ulun mengukur indikatornya itu ketika sudah berhasil itu ketika kita sudah mendaftarkan brand atau merek kita itu ke Dirjen HKI gitu kan. Jadi sudah dapat, sudah legal, sudah asli. Nah, itu salah satu indikator bahwasanya ulun sambil mengangkat anak. Siap. Turun. Naik ke TV-nya. Jadi kalau menurut ulun salah satu indikatornya tadi ketika kita berhasil mendaftarkan brand kita itu tadi, dan ketika sudah berhasil didaftarkan, otomatis itu jadi indikator penentu. Nah, itu. Ya, benar sekali. Legalitas itu juga sangat penting. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tadi nanggapi yang indikator yang haki tadi Bang. Boleh enggak Bang? Siap. Kan ada tuh teman ulun yang bagian sobat masjid. Itu kan dia belum kalau dari segi aplikasi kan mereka belum mulai baru mau rilis, tapi belum rilis tuh. Jadi kan orang-orang masih agak belum tahu tuh. Tapi mereka sudah mendaftarkan diri mereka ke Haki yang brandnya itu, brand sobat masjid itu, baik dari logo, baik dari font tulisan dan lain sebagainya, mereka sudah bikin itu. Berarti apakah sudah berhasil juga Bang, atau mungkin yang Haki itu cuma salah satu indikator Bang? Haki itu kan dia masih mendaftarkan ya Mas ya, berarti legalitasnya itu sudah tercatat di Haki. Otomatis produk lain yang mungkin sejenis dia tidak bisa lagi memakai nama yang itu. Nama apa tadi? Oh, paham. Kan?
Jadi dia misalkan Masnya mendaftarkan merek Honda, berarti kan si B-nya itu nggak bisa lagi memakai merek Honda itu. Jadi sudah Oh ada ya. ya hak mereknya itu. Jadi kalau terdaftar itu bukan indikator sih sebenarnya, bukan menjadi indikator, hanya sebagai terdaftar saja. Yang indikator tadi ya sebanyak apa orang kenal dengan produk kita, sebanyak apa orang yang merasa bermanfaat dengan produk kita. Ya, berarti jatuhnya memang di awareness, Bang Lak. Yap, benar sekali. Oh ya, siap paham Bang, mengerti. Ya. Di Master of Mind, Mang Ai. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Sambil saya tanggapin juga nih, sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi sebelum itu, jadi kalau yang mendaftarkan haki itu sebenarnya lebih kepada aspek legal. Ya, benar Bang. Ya, jadi itu cuman pendaftaran. Bisa jadi ada orang daftar tapi nggak dikenal gitu ya. Ya. Ada orang yang sudah dikenal nggak daftar-daftar, akhirnya didaftarin orang. Nah, puluhan orang daftar. Ya, jadi yang dimaksud branding di sini adalah sebenarnya apa yang ada di pikiran customer kita atau masyarakat gitu. Ya. Apa yang dipikirkan masyarakat dari produk kita. Honda tadi kan nggak cuman orang dulu tuh, orang-orang di Sumatera juga masih banyak bilang baru datang naik Honda katanya kan, padahal dia naik Yamaha. Ya, benar sekali Bang. Jadi mungkin apa yang ada di dalam otak masyarakat tentang merek tersebut, kayak Aqua tadi kan, nah itu sebenarnya ya seperti itu. Kalau brand awareness itu kan artinya itu perhatian, aware gitu kan. Nah kalau di dalam pikiran itu udah lebih di atas daripada brand awareness, jadi udah lebih. Mungkin seperti itu tambahannya. Nah ini ada pertanyaan atau apa ya? Saya buka dulu ya. Nah, Bang, ini Oji nambahin. sekali nih orangnya dari luar negeri nih. Dari Mas Hardi Pramana. Wah, siap Bang Dari Tabalong. luar negeri, dari Tabalong ya. Ya Allah, Bang. Assalamualaikum. Ulun mau bertanya mengenai branding sebuah produk UMKM. Siap, Bang. Bagaimana brand UMKM menjadi unik dan berbeda? Kebanyakan sebagian UMKM menerapkan pola ATM. Nah, ATM ini maksudnya amati, tiru, modifikasi ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya produk tersebut menjadi orisinil dan berbeda dengan kompetitor kita, sehingga itu menjadi kelebihan produk kita. Makasih, ya. Om Arif. Ya, Oke, makasih silahkan Bang. dijawab Om Arif ya. Siap Bang. Mungkin yang di huruf terakhir tadi Bang, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasinya itu Bang yang harus punya keunikan. Modifikasinya itu yang harus lain pada yang lain. Sehingga menimbulkan produk itu adalah terlihat secara original ada produk kita. Mungkin itu Bang. Ya, jadi mungkin seperti Mbak Jack ini, ada nggak orang Mbak Jack nih ya? Nah, Mbak Jack. Mbak Jack kan sebenarnya ojek kan udah ada tuh, ojek online. Bahkan yang nasional. Nah, dia datang dengan tapi dia diingat di ibu-ibu yang ada di TK-TK gitu. Mereka suaminya lebih percaya ke Mbak Jack daripada ke Gojek gitu. Karena nah itu apa namanya? Karena yang bawa ibu-ibu atau cewek. Nah, itu sebenarnya salah satu modifikasi gitu. Artinya dari ide yang ada, dia mencari di mana ada titik yang bisa menjadi pembeda atau value. Jadi value gitu ya. Ya, jadi value. Nah, yang mungkin terlihat ya di layar slide-nya. Contohnya Mbak Jack, walaupun mereka mengambil kolam yang sama dengan Gojek, Grab, atau Amang Jack, mereka punya pelayanan pembeda, yakni hanya melayani wanita saja, drivernya juga wanita. Nah, hal tersebut secara psikologis akan memberikan rasa keamanan kepada wanita muslimah saat di perjalanan. Bagian ukti-ukti itunya kan mau dengan driver lelaki kan. Nah, di situ Mbak Jack melihat peluang. Aman lagi perasaan lakinya gitu kan. Ya, benar sekali Bang. Oke, kawan-kawan, ada yang bertanya lagi? Ulun Bang menambahkan. Siap. Nah, ini kalau ini
pentolan kita nih. Siapa? Ahlinya branding ya. Silahkan Bang Ojek. Izin Bang Ojek. Bang, biar Halo. apa namanya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bang, Bang. yang tadi untuk yang indikator sebuah branding itu dikatakan sudah berhasil atau sudah tepat ya. Tadi Bang Adam udah sampaikan, udah benar sekali. Jadi yang namanya branding itu apabila dia sudah baik, itu dia akan menjadi master of mind atau top of mind dari seorang konsumen atau seorang pelanggan. Ya, benar Bang. Tetapi apa sih sebenarnya master of mind? Nah, ini aja yang ingin Ulun tambahkan supaya kontennya tidak bergeser dari teorinya. Siap. Kalau dalam marketing mix itu kan minimal ada 4P. Product, price, promotion, dan place. Nah, indikator brand itu dikatakan dia berhasil adalah apabila seorang konsumen atau konsumen secara kebanyakan sudah ketika melihat sebuah brand, itu orang tersebut atau konsumen tersebut sudah bisa melihat marketing mix-nya. Sudah tahu marketing mix-nya. Dia udah bisa bayangkan, oh produknya akan seperti ini, kemudian positioning-nya atau place-nya akan seperti ini, kemudian price-nya akan seperti ini. Gitu. Nah, ini terkait dengan juga pertanyaan dari teman yang di Tabalong tadi. Ketika kita membuat brand, dan brand itu mau kita jadikan master of mind-nya konsumen, maka ketika kita melakukan modifikasi, tadi kan Bang Arif bilangnya kunci kekuatannya di modifikasi. Nah, di modifikasi itu harus dipastikan dia mewakili marketing mix yang ada, atau posisi 4P yang dari produk yang kita jual atau kita pasarkan. Sehingga teman-teman akan bisa, brand akan bisa menjadi satu payung terhadap produk yang kita produksi atau kita jual. Iya, benar sekali Bang. Terima kasih Bang Ojek atas tambahannya. Sangat membantu sekali Bang. Mantap sekali nih, serasa 3 SKS nih Bang. Terima kasih Bang Ojek atas tambahannya. Terima kasih, sama-sama. Nice sharing. Oke, kawan-kawan yang lain, ada pertanyaan lagi? Atau ada mau menambahkan menjadi sebuah diskusi ya, menarik sekali seperti ya benar sekali Bang. Oh, ini dari luar negeri lagi nih. Oh, bukan. Cuman bilang terima kasih Bang Ojek dan Mas Arif. Oke, ini sampai jam berapa kita ya? Oh, masih ada waktu berapa menit nih host kita nih? Mungkin sambil ini Red, masih menambahkan pertanyaan lagi nih. Nah, ini kan terkait dengan branding UMKM ya. Siap Bang. Mungkin penting juga kah bagi seorang owner atau founder atau pimpinannya UMKM itu untuk membranding dirinya gitu. Kan terlihat misalnya kayak Bukalapak gitu kan, orang mikirnya ya Bukalapak ya Jaki gitu, walaupun sekarang dia udah nggak CEO di Bukalapak lagi. Mungkin itu pertanyaannya. Mungkin ulun jawab, mungkin bisa ditambahkan sama yang lain. Kalau ulun jawab sih penting Bang, karena kan seseorang itu mau dikenal dengan apanya. Kalau kita mau dikenal dengan suatu perusahaan kita atau suatu produk kita, bisa saja owner atau founder seseorang itu membrandingkan dirinya dengan produk. Seperti ulun mungkin Bang lah, langsung ulun aja gini. Lihat aja Bang IG atau WA ulun tuh ada mungkin di sampingnya itu di samping nama ulun itu ada Beprint. Nah itu kan nama usaha ulun sebujurnya Beprint itu tuh. Jadi ulun membrandingkan diri dengan Arif Beprint. Ya, tapi itu nggak berhasil, Rip. Yang berhasilnya FKP.
Benar sekali, Bang. Nah, itu ulun secara kada langsung membangun personal branding ulun langsung dengan perusahaan yang usaha ulun sendiri, yaitu Bprint, Arif Bprint. Mungkin seperti itu, Bang. Mungkin Bang Adam bisa, Bang Adam Warko atau yang lainnya. Bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain mungkin yang lebih. Ayo kawan-kawan yang lain nih. Ulun numpat nambahin, Bang. Silahkan. Jadi kalau pernah ulun mengisi di forum wirausaha muda mandiri. Siap. Nah, ulun sempat menyampaikan bahwa kalau untuk UKM, Bang Adam, tidak disarankan untuk membranding personal. Iya, usaha itu. Tidak disarankan kalau untuk UKM. Karena yang sering terjadi, dan mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman di daerah, atau di yang sifatnya local heroes ya, produk-produk andalan di lokal gitu ya. Siap, Bang. Nah, itu ketika personal branding yang dibangun, biasanya nanti audiens atau konsumen atau calon konsumen itu bisa misleading, bisa lari dia fokusnya. Tidak lagi fokus kepada bisnisnya atau kepada produknya, tetapi malah bergeser fokus kepada ownernya atau foundernya. Karena apa? Karena UKM itu ketika dia membangunnya dalam bentuk startup atau membangunnya dalam bentuk usaha rintisan, usaha kecil, atau kita sebut mulai dari kaki lima gitu ya, yang memang harus menjadi fokus adalah produknya. Tidak boleh yang dijadikan fokus itu adalah ownernya atau foundernya. Justru yang sering terjadi, banyak yang masuk ke inkubasi kami adalah di GoOrbit adalah banyak startup atau rintisan atau UKM yang frustasi untuk bisa tetap survive bisnisnya ketika salah satu masalah yang muncul adalah lebih gede brand ownernya dibanding brand produk yang dijualnya gitu. Salah satu ukurannya atau dampak yang sering terjadi adalah ulun gunakan bahasa lugas, mohon maaf ke teman-teman lah. Bahasa lugasnya begini, lebih laku si ownernya jadi pembicara untuk bicara entrepreneurship dibanding produk yang dijual. Nah, itulah salah satu benang merah akibat terjadinya kesalahan branding di teman-teman UKM. Menurut Ulun demikian yang Ulun bisa tambahkan. Mungkin lebih berfokus orangnya ini ya, Bang ya, sendiri. jadi lebih jadi lebih selebgram akhirnya. Jadi banyak yang endorse malah daripada bisnisnya jalan. Yes. Karena kan pada akhirnya teman-teman UKM itu yang dibutuhkan sebenarnya kan bukan ownernya yang terkenal, tetapi produknya yang terkenal. Benar-benar. Yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa branding itu berhasil atau produk branding itu berhasil ketika dia sudah sampai ke master of mind-nya konsumen. Nah, ketika master of mind-nya konsumen itu larinya ke personal, maka bisa dipastikan bisnisnya atau produk yang kita jual itu bersiap-siap untuk sekarat gitu loh, Bang. Mohon maaf, ulun menggunakan bahasa lugas ya. Siap, Bang. Tidak menggunakan bahasa akademisi atau praktisi gitu, karena basa-basi gitu. Karena kebetulan ulun kan praktisinya di situ. Jadi kita benar-benar harus ingat teman-teman UKM yang disampaikan Bang Arif tadi tentang nge-branding, benar memang ada product branding, ada personal branding gitu. Tapi kalau kita UKM, menurut ulun dari pengalaman kita juga dari klien-klien kita yang ada, itu memang sering yang menjadi problem ketika master of mind-nya konsumen bergeser dari produk UKM itu atau brand UKM itu kepada si personalnya. Kira-kira begitu. Ya. Mantap, Bang. Tanpa retorika ya, Bang. Siap, Bang. Terima kasih, Bang Ojek. Siap, sama-sama. Biar kada pecah, Bang, ya berarti ya, Bang ya. Sangat membantu, Bang, jawabannya, Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, mungkin pertanyaan dari Mbak Pia.
Mau tanya Om Arif, baru-baru ini kan perusahaan seperti Bukalapak dan Gojek mengganti logonya. Kira-kira apa yang mempengaruhi suatu perusahaan merubah identitas? Karena secara filosofi dan karakter perusahaan juga berubah. Soalnya logo lama kan masih ngikut dengan branding dari segi aspek, feeling, memorable, and understanding. Dan kapan waktu yang tepat untuk merubah identitas logo perusahaan? Oke, Om Arif silahkan. Tunggu Bang, belum baca dulu Bang. Baru ini Tentang perubahan logo. perusahaan merubah logo identitas ya Bang ya. Berarti Ya. perusahaan itu merebranding logonya Bang ya berarti ya. Ya, kan lagi jalan tuh, udah lagi jalan-jalannya gitu kan, kayak Bukalapak, Gojek kan lagi jalan-jalannya. Nah, Iya. kira-kira itu pandangan Arif dari melihat fenomena itu, kira-kira apa itu? Apakah itu sebuah strategi atau bagaimana? Silahkan, Arif. Iya, mungkin kapan waktu yang tepat untuk merubah identitas logo? Mungkin apa ya? Brandnya itu sudah kuat Bang, kayak sejenis Gojek dan Grab itu kan dia atau Bukalapak itu kan dia sudah brand suatu produk atau jasanya itu sudah kuat di konsumen dia. Jadi secara kada langsung walaupun hanya brand namanya mungkin Bang, walaupun logonya tetap diganti, dia namanya tetap kuat. Bisa dipahami ya mungkin ya Bang? Karena Bukan namanya saya, Mbak Pia tuh. Halo. Iya, Mbak Pia ya. Berarti ini Mbak Pia ini Nika ya? Nika kah? Mbak Pia. Tulisannya Mbak Pia. Mbak Pia. Mungkin Mbak Pia bisa dipahami jawaban saya tadi? Halo? Mungkin brand produknya sudah kuat. Jadi walaupun mereka menggantikan logonya, walaupun logonya itu berbeda, cuman warnanya tetap sama, walaupun tetap diganti dengan berbagai macam bentuk mungkin karena namanya itu sudah kuat melekat di masyarakat, tidak ada masalah mungkin. Ulun menambahkan. Nah, Bang Ojik. Silahkan, Bang Ojek. Izinlah, kalau kita bicara penggantian logo, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor apa yang ingin diganti dari sebuah brand atau sebuah logo itu tergantung kepada visi perusahaan dulu. Jadi pertama kali yang dilihat adalah visi perusahaannya. Nah, kalau yang tadi dijelaskan oleh Mas Arief, itu bicara brand identity namanya. Ya. Nah, brand identity itu dipecah menjadi dua, yaitu logo dan visual. Kalau kasus Bukalapak atau Gojek yang menjadikan contoh, menjadikan referensi, itu berarti yang diganti adalah brand visualnya. Sekaligus logonya ikut terganti, tetapi brand identity-nya tidak hilang. Karena namanya tadi seperti Bang Arief bilang, masih tetap Bukalapak, masih tetap Gojek, gitu. Jadi secara identity-nya dia masih tetap masih sama, tetapi dia secara visualnya, secara visual dan logonya bersama-sama tergantikan. Nah, visi perusahaannya ada yang ingin ditambahkan dalam konteks Bukalapak dan dalam konteks Gojek kalau contoh ini. Jadi keluasan tujuan dari branding itu menyebabkan logo berubah. Tapi kalau Bukalapak kasusnya setahu Ulun, kalau Ulun salah tolong diinformasikan, setahu Ulun itu terjadi karena penggantian perubahan stakeholder. Jadi brand identity-nya itu berubah karena stakeholder-nya berubah. Nah, jadi kayak Bukalapak itu kan sekarang diakuisisi sama Emtek kan. Nah, oleh Emtek ada sebuah visi bisnis yang berbeda dengan visi bisnis awalnya Bukalapak.
sehingga mereka mengganti logonya. Itu yang ulun ketahui. Tetapi secara keseluruhan intinya yang ingin ulun sampaikan adalah kapan saatnya kita mengganti logo itu mengacu kepada visi perusahaan dulu terlebih dahulu, visi produknya atau visi usahanya. Lalu dia bisa diganti berdasarkan beberapa aspek, beberapa jenis penggantian logo. Ada yang disebut dengan terkait dengan brand identity, ada yang terkait dengan brand visual. Nah, kalau yang kasus contoh Bukalapak atau Gojek itu secara bersama-sama tergantikan. Visualnya tergantikan, tapi identity-nya juga tergantikan, khusus untuk Bukalapak dan Gojek. Karena logo berubah, visual berubah, identity-nya juga berubah. Karena kalau Gojek, identity berubah bukan karena stakeholder-nya, tetapi karena visinya yang berubah. Yang semula dia hanya transportation daring atau online transportation, berubah menjadi live solution. Nah, kalau di Bukalapak, itu setahu ulun terjadi karena perubahan stakeholder. Kira-kira demikian kalau menambahkan penjelasannya, Bang Arif. Terima kasih Bang Ojik atas penjelasannya. Ulun Bang, diskusi lagi Bang. Siap. Silakan Muhammad Galeh. Nggih, tadi itu kan ada membahas tentang UMKM yang brand personal itulah. Biasanya kan di tempat kita ini banyak yang membawa nama daerah, apakah itu masuk brand personal? Jadi misalnya ada Apam Barabai misalnya atau apa, nah, itu kan membawa nama daerah, brand-brandnya itu, tapi memang apakah itu masuk ke yang personal tadi apa berbeda gitu. Nah, mungkin itu kita bisa diskusikan. Kalau menurut ulun mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bang Ojik juga Bang ya. Kalau menurut ulun Biasa nih, minta tambah-tambahin terus. Kalau menurut ulun itu identitas Bang, brand identitas. Kalau personal itu kan ke orangnya Bang, ke orangnya. Misalnya kayak Apam Barabai itu kan ciri khasnya Barabai. Dodol kandangan, ciri khasnya kandangan. Atau dodol Garut itu di Garut, berarti identitasnya itu identitas suatu produk itu di daerah itu. Bang Ajik masih update Bang? Ada bisa ditambahkan lagi mungkin? Kalau nama daerah itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan personal branding, betul sekali kata Bang Arif tadi. Itu lebih kepada identity. Cuma kebiasaan kita UKM, karena kita ingin menguatkan identity-nya, karena secara alami mungkin identity itu menjadi kuat. Contohnya tadi dodol kandangan. Bahwa dodol kandangan itu lebih kuat identity-nya dibanding dodol serupa yang dibuat di Martapura. Sehingga tidak mungkin muncul identity dodol Martapura. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita membuat brand produk kita dengan membawa identitas daerah, itu sebenarnya sudah menjadi sub-brand sebenarnya. Yeah. Jadi saran ulun sebenarnya kalau teman-teman UKM, kalau punya produk, dan ini sering kebanyakan adalah makanan dan kerajinan ya. Nah, itu lebih baik diposisikan saja, nama daerah itu sebagai sub-brand. Jangan ditonjolkan jadi brand, karena nanti akan membingungkan konsumen. Ini sebenarnya produk siapa gitu loh. Kalau sub-brand naik menjadi main brand, jadi atau brand utama gitu loh. Yeah. Padahal sebenarnya brand nama daerah itu adalah bukan brand, tapi dia identity dari brand itu gitu. Makanya diposisikan aja dia sebagai sub-brand. Misalnya ulun contohkan adalah dodol Acil Imah misalnya gitu. Tapi di bawahnya sub-brandnya dibikin dodol kandangan. Nah, gitu. Jadi sebaiknya diposisikan dia nama daerah itu sebagai identity brand aja. Jadi sub-brand, lebih posisinya ke sub-brand gitu loh. Karena kalau nanti dia dijadikan main brand, ketika produk kita itu kuat, masuk ke master of mind-nya konsumen misalnya dari rasa.
bahwa produk dodol kandangan yang teman-teman bikin itu rasanya benar-benar masuk ke master of mind-nya konsumen, seperti Honda tadi bawa master of mind-nya irit, maka nanti pasar akan sulit untuk mendefinisikan produk yang mana yang sebenarnya yang enak itu, dodol kandangan mana yang enak gitu. Nah, justru yang terjadi terbalik nanti. Baru orang mulai mencari dodol kandangan yang enak itu dodol kandangannya siapa. Misalnya tadi kita ngomong Acil Imah misalnya gitu. Yang paling bisa saya kasih contoh untuk kita di Kalsel, teman-teman pasti tahu dengan Klepon Bukhari di Martapura. Ya. Nah, Klepon Bukhari itu salah satu yang menurut saya saat ini menjadi korban, dia tidak memposisikan dodol Bukhari Klepon Bukharinya itu sebagai main brand. Selama ini terposisikan menjadi sub brand. Akhirnya dengan mudah semua orang sekarang mengatakan yang namanya Klepon di Martapura itu adalah Klepon Bukhari. Nah, itu yang teman-teman UKM harus pastikan ketika membuat brand, kalau ada identity yang sifatnya personal atau kedaerahan. Jadi lebih baik dari awal kita berdarah-darah membangun brand yang kita kuatkan, tapi diikuti sub-brand sebagai trigger, sebagai pendorong, gitu loh. Jadi kita sebut misalnya tadi brand kita, nggak apa-apa, di awal pasti biasanya lebih berat. Dodol kandangan Acil Imah misalnya gitu ya. Tapi dia sudah kedorong dengan sebutan identity dodol kandangan gitu. Itu tambahan dari saya. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Yang unik Bingka Ambon. Nggak ada di Ambon, adanya di Medan. Itu Bang Ojek tuh yang branding ya. Ada yang mau sharing-sharing lagi mungkin? Kalau kasus Bingka Ambon itu sebenarnya Bang, ada namanya historic brand Bang. Jadi kalau kita bicara brand ini semakin dalam biasanya semakin jelimet ya Bang ya. Ada namanya historic brand. Historic brand itu muncul akibat masifnya sebuah produk diterima di satu titik. Di mana secara sejarah brand itu muncul naturally gitu loh. Jadi kalau teman-teman tanya Bingka Ambon, Bingka Ambon itu memang di Ambon sendiri tidak ada bingka gitu loh. Sehingga secara historik Bingka Ambon itu dibuat sebuah kue bingka yang disepakati oleh budaya bahwa itu namanya bingka. Tapi waktu itu dibikin di Medan, yang bikin itu orang Ambon gitu loh. Iya. Jadi secara historik orang Medan mengatakan bahwa yang bikin bingka itu si Ambon gitu loh. Jadi muncullah brand Bingka Ambon. Cuman masalahnya yang terjadi sekarang sudah lurus Bang, sudah benar Bang. Tidak ada orang memasang brand Bingka Ambon. Yang ada di sana Bingka Ambon itu disebut sebagai sub-brand seperti yang saya jelasin tadi. Misalnya di Medan sekarang yang namanya Bingka Ambon itu orang ingatnya brandnya yang terkenal siapa? Zulaikha atau Napoleon. Nah, brandnya itu yaitu Napoleon atau Zulaikha. Sementara Bingka Ambonnya sudah jadi sub-brand. Gitu. Yep. Bingka Ambon, Zulaikha asli Medan gitu. Enggak Bang, itu kita aja yang ngomong Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi ya, kawan-kawan. Oh, ini dari luar negeri lagi nih, dari Tabalong ya. Dari Om Hardi Pramana. Assalamualaikum, boleh diskusi kaum Arif, Bang Ojek. Kan banyak fenomena sekarang public figure, artis, YouTuber membuat bisnis kuliner UMKM. Nah, menurut Abang gimana pandangan apakah bisnis tersebut bisa sustainable? Karena banyak yang dilihat personal orang yang menjualnya, bukan produk yang dijualnya kepada customer. Terima kasih. Silahkan Om Arif, dan mungkin nanti bisa ditambahkan ke Bang Ojek ya, karena Bang Ojek juga menjadi subjek pertanyaan nih. Siap Bang. Kalau dari Ulun mungkin
karena personal brandingnya tadi, seperti kata Bang Ojik tadi kan harus fokus dulu ya, fokus brand mana yang harus ditonjolkan, personal brandingnya kah atau produk brandingnya kah? Karena figur artis atau figur YouTubers ini nih yang lebih menonjol adalah personal brandingnya, otomatis kan produk brandingnya itu tidak terlalu menonjol. Nah, terkecuali dia itu apa ya, bikin produk cuman dikasih co-founder ya mungkin. Nah, jadi co-foundernya itu yang lebih apa ya, lebih membrandingkan suatu produknya. Jadi ada seseorang lagi di belakang artisnya itu, dan artisnya itu membranding dan yang di belakang artisnya itu membrandingkan produknya lagi. Jadi harus fokus tadi dulu. Nah, mungkin itu yang dari Ulun. Harus fokus milih produk personal brandingnya kah atau produk brandingnya kah? Kalau misalkan mau dua-duanya, mungkin dipilih satu orang yang dipercaya untuk nge-brandingkan produknya. Tapi si artis itu tetap membantu membrandingkan produk yang dia bikin. Mungkin Bang Ajik bisa menambahkan lagi, Bang. Ya, Bang Hardi, dari luar negeri ya ini, Bang Adam? Luar negeri, bahasanya bahasa Tagalog, Bang. Di Tabalong. Iya. Jadi pertanyaan Ulun dari pertanyaan ini adalah, muncul pertanyaan lagi nih maksud Ulun. Jadi Bang Hardi, kalau Ulun challenge ke Pian aja, setahu Ulun, atau mungkin Pian punya jawabannya, dan dari pertanyaan Pian ini sebenarnya sudah terjawab. Tidak ada sebenarnya yang sustainable. Yeah. Produk makanan UKM yang berasal dari YouTuber atau artis. Boleh disebut sekarang apa atau siapa misalnya yang mau dijadikan diskusi atau contoh? Apa? Memang Iya. masih ada produk yang... Jadi tidak mungkin sustainable karena bisnis modelnya udah keliru yang mesti teman-teman pahami para pelaku UKM. Ini juga bisa jadi pegangan ya buat teman-teman. Kita di inkubator bisnisnya kita di GoOrbit, kita juga pernah ketemu kasus bahwa seorang pelaku UKM kemudian tergoda untuk mendapatkan sebuah branding yang cepat booming, didatangi oleh seorang artis gitu ya, yang intinya sebenarnya itu adalah endorsement gitu loh. Nah, endorsement itu berbeda dengan dia berbisnis, terjun berbisnis sendiri gitu loh. Jadi ada beberapa contoh produk makanan artis itu sebenarnya posisinya secara teori bisnisnya atau model bisnisnya itu adalah endorsement. Saya kasih contoh yang ini lagi rame ya, kalau ada yang ngikutin di media sosial ya, yang Medina Zain dan Irwan Shah ya, yang produknya lagi tuntut-tuntutan tuh soal modal kue-kue di Bandung ya. Nah, itu sebenarnya model bisnis dari endorsement, jadi bukan bisnis murni. Nah, kita pelaku UKM harusnya berdiri atau bangun itu dari konsep model bisnis, bukan dari konsep endorsement. Kemudian kalau teman-teman tahu juga, ada beberapa artis yang berinvestasi. Jadi konsepnya sebenarnya dia adalah investor. Itu yang tadi Bang Arif jelasin mungkin ya, bahwa ada orang sebenarnya di belakang yang memang menjalankan bisnis modelnya. Si artis itu hanya sebagai investor. Celakanya banyak artis berposisi sebagai investor, tetapi sebenarnya uangnya tidak ada. Mereka mengambilnya dari biaya promosi, dalam tanda kutip endorsement lagi. Nah, banyak pelaku UKM yang boleh dibilang bahasa lugasnya saya ya, tanpa retorika ya Bang Adam ya. Itu tertipu gitu loh. Karena apa? Karena kalau dia seorang artis membangun sebuah bisnis UMKM, kalau dia memposisikan diri jadi investor, ya berarti harus ada uangnya yang masuk. Nanti setelah masuk uangnya, kemudian uang itu dibudgetkan sebagiannya atau berapa persennya untuk promosi dan balik lagi ke si artis itu beda cerita.
itu berarti murni biaya operasional dari membangun sebuah bisnis. Kalau endorsement, ya endorsement. Itu berarti biaya promosi. Gitu loh. Nah, kalau yang sustainable yang sekarang ada, ya boleh kita bilang lah yang cukup sustainable hari ini model bisnisnya ada beberapa juga yang berhasil. Contoh Malang Strudel milik si siapa itu Cinta Fitri? Teguh Wisnu. Wisnu. Ya kan? Nah, itu mereka berhasil, tapi sustainable-nya mereka itu murni bukan karena Teguh Wisnunya, Ya. tetapi karena model bisnisnya sudah benar. Dalam konteks model bisnisnya sudah benar, di Malang itu dikumpulkan para pelaku UKM, kemudian dia membuat sebuah struktur organisasi, ada memang chef utamanya yang menguasai resep makanannya itu, kemudian membuat produk dan subproduknya. Lalu diberi brand Malang Strudel. Yang notabene pasti teman-teman tahu Malang Strudel itu kan bukan hanya strudel. Kerupuk ada, sirup ada, apa semua ada. Nah, ketika itu terjadi, model bisnisnya, kemudian dia mengendorse atau mempromosikan melewati Teguh Wisnu atau gengnya atau kelompok-kelompok artis, itu berarti murni memang model bisnis yang dipakai adalah endorsement atau promosi. Jadi tidak masuk kepada posisi investor atau pebisnis si artis ini atau si YouTuber ini. Kalau teman-teman pernah tahu juga Bayu Skak, pernah dengar ya? Dia bikin usaha makanan franchise, ya, fast food gitu. Akhirnya sampai hari ini juga tidak jalan gitu karena model bisnis keliru. Jadi kalau kita di orang inkubasi bisnis, saya sih ngomongnya itu keliru karena model bisnisnya tidak tepat gitu loh. Terus kalau teman-teman tahu yang berhasil juga selain Malang Strudel, produk-produknya Arif Muhammad kayak kekinian ya. Terus forestry. Nah, itu boleh dibilang model bisnisnya sudah benar, berhasil. Tapi sustainable atau tidak, ya kita tinggal lihat teruji atau enggak mereka gitu. Nah, sebaliknya, contoh kebab Baba Raffi, punyanya Hendy. Ada Ngikan. Nah, itu mereka setelah mereka besar, setelah mereka punya jaringan, setelah mereka punya model bisnis yang sustainable, baru mereka menggunakan endorsement atau promosi atau melibatkan investor dari kalangan artis dan seterusnya. Jadi dalam singkat kalimat saya bisa tambahkan adalah model bisnis kalau keliru itu udah pasti tidak bakal sustainable. Model bisnis yang dilakukan oleh artis Indonesia ya khususnya ya, yang sekarang lagi rame dari YouTuber atau artis, itu lebih sebenarnya model bisnis pendekatan promosi atau endorsement. Yang pertama, yang kedua pendekatannya adalah investor. Jadi hati-hati karena banyak juga teman-teman UKM di daerah yang tiba-tiba menjadi korban dari model bisnis yang tidak tepat itu. Kalau di Jawa Timur kita bisa lihat banyak sekali punya Andres Tingki, punya siapa itu. Nah, itu kan mereka sebenarnya sebagai investor di UKM itu gitu. Tetapi apakah sustainable? Apakah berhasil? Ya, bisnis keras, bro. Jadi dia bersaing di pasar gitu loh. Ketika bisnis modelnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di pasar, ya pasti hilang, tenggelam, hilang. Gitu. Sorry kalau kepanjangan. Siap, silakan. Bang. Sangat membantu sekali, Bang. Tercerahkan. Jadi modelnya kalau artis itu mungkin kita sekedar untuk promosi gitu kan, jadi bukan. Ya. Kalau dia biaya promosinya, lo nggak usah bayar deh, ganti saham gitu ya, wah itu bisa terjebak tuh Bang ya. Kalau kita betul, sendiri itu yang berbahaya gitu. dan itu yang terjadi. Jadi bisnis kayak gini nih tidak pakai MBC Bang. Ya. Perlu divalidasi nanti di Startup Weekend Banjarmasin. Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya nih, ini ada pertanyaan lagi dari Om Dian Abdi ya.
Assalamualaikum, mohon izin diskusi terkait brand jasa yang terbatas pasarnya hanya di sekitaran Banjarmasin. Apakah perlu membatasi diri dengan penggunaan bahasa daerah atau tetap bahasa Indonesia saja? Oke, Om Arif, silahkan dijawab. Siap Bang. Terkait dengan brand jasa, Ulun mau tanya dulu sama Bang Dian Abdi, brand jasanya jasa di bidang apa Bang? Nah setelah itu dari brand jasa Pian itu, Pian menargetkan marketnya itu kemana? Kenapa jadi harus di sekitaran Banjarmasin saja? Kalau sekarang kan udah make up dan rias pengantin ya tadi ya, ini sudah dijawab Bang. Brand Bini. Karena kenapa jadi dibatasi harus di Banjarmasin saja kan? Karena kan sekarang sudah zaman online Bang. Ngapain kita ngebatasi diri kita ke target marketingnya, ke target market yang cukup di daerah saja. Jadi menurut Ulun sih jangan dibatasi Bang, mungkin tetap pakai bahasa Indonesia saja. Karena kan di daerah Banjarmasin pun ada beberapa suku yang mungkin orang-orang tersebut tidak paham dengan bahasa Banjar. Jadi target market Pian itu di mana mungkin itu aja. Memfokuskan ke target market. Dipahami Bang Dian Abdi. Kalau menurut Lun sih sarannya tetap pakai bahasa Indonesia saja Bang. Oke, sip katanya. Mungkin ada Bang Ojek tambahan ya? Tambahan Bang Ojek nih, kebiasaan nih pemateri nih. Makanya Ulun diam aja. Kita sharing aja Bang, sharing aja. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Kemudian Abdi, ada chatnya lagi nih. Oh, minta tambahin Bang Ojek katanya. Oke. Bang Ojek Ya, yang kalau ini nih, jadi endorsement malam ini. Kena daripada kena Ulun di chat pribadi kena lawan Bang Abdi lo. Iya, silakan Bang Ojek. Jadi tambahan Ulun Bang, bujur aja seperti yang benar aja yang disampaikan oleh Bang Arif. Kalau dari pertanyaan Pian dan dari jawaban Pian jasanya jasa apa, sebenarnya jasa Pian itu bukan jasa lokal Bang, kalau menurut Ulun gitu. Cuman cakupan pasarnya Pian aja yang saat ini di Banjarmasin atau di Banjarbaru. Di mana sih, di Banjarmasin apa Banjarbaru sih? Banjarmasin Bang. Banjarmasin gitu. Jadi sebenarnya jasa bisnis Pian itu bukan bisnis lokal, bukan bisnis daerah, karena kan semua daerah, semua butuh jasa rias pengantin kan Bang gitu loh. Cuman mungkin Pian mengatakan market Pian saat ini adalah di Banjarmasin gitu. Nah, kalau masalah bahasa sebenarnya itu tergantung Pian ingin menyasar komunikasi marketing Pian kemana gitu. Jadi kalau komunikasi marketing Pian memang targetnya Banjarmasin, misalnya spesifik ya, rias pengantin dan make up sama perlengkapan pengantin khas Banjar atau budaya Banjar gitu. Nah, itu mungkin bisa saja Pian menggunakan bahasa daerah gitu. Tetapi setuju seperti kata Bang Arif tadi, gunakan bahasa Indonesia saja. Toh kan ada juga bule yang mau nikah menggunakan adat Banjar gitu. Jadi dia kan juga butuh bahasa penjualan atau bahasa marketing yang lebih general, tidak perlu pakai bahasa daerah. Tapi secara spesifik Pian ingin menyasar orang Banjar gitu misalnya, atau orang dengan orang Banjar asli, suku Banjar asli, ya tidak masalah pakai bahasa daerah gitu. Tetapi Pian harus semangat untuk mengatakan usaha Pian bukan usaha jasa lokal gitu, karena Pian harus bisa scale up Mas Abdi. Jangan mental block Bang ya. Yap. Kira-kira begitu ya, Dian Abdi. Sebenarnya kayaknya masih ada pertanyaan lagi, tapi kita ini aja ya, karena sudah lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini. Jadi menarik sekali sebenarnya malam ini
dari materi sampai diskusi sangat interaktif sekali ya. Mungkin nanti kalau ada kawan-kawan yang mau masih penasaran atau pengen bertanya, nanti bisa lewat grup ya. Di grup kan ada adminnya, nanti bisa di chat, nanti di forward ke Om Arif. Tapi kalau yang udah bergabung di grupnya FKP, Banjar Bakula, Gekrab, FPPL gitu ya, TDA, nah, itu langsung aja tanyain gitu. Kalau perlu datangin aja ke rumahnya. Seperti itu ya. Bisa kita simpulkan malam ini bahwa sebenarnya UMKM itu penting juga brand, dan ditambahkan tadi oleh Bang Ojek, lebih difokuskan ke produknya gitu ya, jangan ke personalnya, nanti malah kebablasan. Mungkin itu kawan-kawan malam ini yang bisa kita ambil, dan banyak sekali sebenarnya insight-insight menarik yang disampaikan oleh Arif malam ini. Terima kasih kepada pemateri. Mohon maaf atas keterlambatan teknis tadi karena ada beberapa kendala teknis ya. Terima kasih juga buat Bang Ojik yang malam ini banyak menambahkan insight-insight menarik juga, tanpa retorika Bang ya kita ya. Terima kasih juga buat seluruh kawan-kawan yang telah hadir secara online ya malam ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi ya untuk situasi kita ini. Jadi Startup Borneo bersama dengan aksi cepat tanggap ke Kalimantan Selatan, kita mengumpulkan donasi untuk membantu relawan-relawan menghadapi, termasuk tenaga medis ya, yang sebagai garda terdepan kita untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Nanti kalau yang kawan-kawan yang ingin berdonasi nanti bisa lewat grup juga atau di chat nanti admin di grup. Dan sebagai moderator malam ini saya juga memohon maaf kalau ada kesalahan kata baik dari saya sendiri, pemateri, dan kawan-kawan panitia yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh iya, besok jangan lupa sesi 2 masih ada Bang ya? Sesi 2 nanti akan dikabarkan via grup ya. Siap. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Sama-sama. Terima kasih Kak.